baik. Semoga teman-teman semua berada di dalam suasana hati yang gembira, bahagia, dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ad-dalalah wa taqsimul albab. Artinya kita akan berbicara tentang konsep semantika kata. Kemudian di dalamnya bagaimana kita mendefinisikan apa itu ilmu dalalah. Ada berapa macam pembagian-pembagian ilmu dalalah. Kemudian jika dalalah di dalam konsep ilmu mantik banyak sekali bersinggungan dengan bahasa verbal dan bahasa non-verbal, apa pembagian-pembagiannya? Itu kurang lebih di seputar itu kita akan berbicara di dalam konteks ilmu mantik. Baik, yang pertama yang harus kita pahami ketika mengkaji satu hal adalah tahrirul mustalahat. Kita menemukan satu istilah baru di dalam kosakata ilmu, dalam hal ini ilmu mantik, yaitu ad-dalalah. Apa yang dimaksud dengan ad-dalalah? Kita minimal memiliki gambaran atau tasawur awal, abstraksi awal, gambaran awal berkaitan dengan makna dari ad-dalalah. Ad-dalalah itu sendiri berkaitan dengan ilmu tentang makna kata ataupun semantika kata. Dalam hal ini ad-dalalah berkaitan dengan ilmu yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada satu simbol, bahasa, atau bentuk-bentuk representasi lainnya. Itu adalah ad-dalalah. Kalau kita memahami secara lebih teknis, ad-dalalah adalah al-ilmu bisyai'in bisababil ilmi bisyai'in akhar. Jadi ilmu pengetahuan tentang sesuatu karena kita mengetahui sesuatu yang lain. Artinya pemahaman kita, pengetahuan kita tentang satu hal mengantarkan kepada pengetahuan lainnya. Contoh, kita mengetahui pintu, kemudian pasti ada yang membuatnya. Kita dihantarkan kepada satu pengetahuan yang lain bahwa ada pintu, pasti memberikan satu pemahaman bahwa ada yang membuatnya dan sebagainya. Nanti itu kita bahas beberapa contoh dan jenis-jenisnya. Tapi yang harus kita tanamkan bahwa ad-dalalah adalah al-ilmu bisyai'in bisababil ilmi bisyai'in akhar, ataupun al-ilmu bisyai'in bisababil fahmi bisyai'in akhar dan sebagainya, atau al-fahmi bisyai'in bisababil fahmi bisyai'in akhar. Ada banyak versi di dalam cara mendefinisikan dalalah. Kemudian yang harus kita pahami bahwa dalalah, ilmu dalalah, ilmu semantik itu tersusun dari 3 struktur utama. Yang pertama adalah tanda atau dalalah itu sendiri. Yang kedua adalah penanda, signifier atau diistilahkan sebagai adal. Dan yang terakhir adalah pertanda, signifier, yang ditunjukkan atau madlul. Jadi tanda itu ada yang menunjukkan, ada yang ditunjukkan. Tanda itu ada penanda, ada petanda, dan sebagainya. Nanti kita contohkan. Itu yang pertama. Yang pertama yang harus kita pahami. Jadi fondasinya adalah ketika kita berbicara ilmu semantik, maka pasti tersusun dari tanda, petanda, dan penanda. Bukan? Ada dalalah, ada dal, ada madlul. Ada tanda, ada yang menandakan, ada yang ditandai. Kemudian selanjutnya dalalah itu sendiri ada berapa macam? Nah, itu yang harus kita pahami. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang ilmu makna kata atau ilmu tentang makna ataupun ilmu semantik secara umum, sebelum kita berbicara tentang semantika bahasa, dalalah itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah dalalah al-aqliyah. Jadi satu makna yang muncul karena melalui proses abstraksi pikiran, atau kita definisikan secara lebih teknis ya, wahya allati yakunu sababud dalalah fiha al-aql. Di sini ketika kita berbicara ad-dalalah al-aqliyah adalah satu ilmu tentang makna yang timbul di dalam akal pikiran seseorang.
Jadi aksesnya itu adalah akal pikiran, gitu kan? Kita melihat asap, maka pikiran kita akan langsung tertuju kepada api. Kita melihat rumah, maka pikiran kita pasti melakukan satu kerja-kerja pemahaman bahwa ada yang membuat dan sebagainya. Maka adalah al-aqliyah adalah satu makna yang hadir karena kita memikirkannya di dalam alam pikir seseorang, alam pikir kita. Itu yang pertama. Jadi prosesnya itu di dalam alam pikiran. Yang kedua adalah dalalah al-tabi'iyah wa hiya allati yakunu sababu dalalah fiha tab'ul insan. Jadi satu makna yang muncul, yang hadir karena memang menjadi satu kebiasaan manusia. Contohnya, kalau kita sakit pasti berkata au. Nah, istilah au itu menunjukkan bahwa seseorang sedang dalam kondisi kesakitan. Itu maknanya. Atau sebagaimana di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Nah, uffin di sini adalah satu penanda bagi penolakan. Enggak mau, kan, dan sebagainya. Atau simbol seperti kesakitan, aduh, kenikmatan, dan sebagainya. Dia menggunakan bahasa-bahasa ataupun simbol-simbol yang menjadi refleks keseharian manusia karena menjadi tabiat dari sehari-hari. Dan yang terakhir adalah al-wad'iyah wa hiya allati yakunu sababud dalalah fiha al-wad'u. Yang ketiga ini artinya bahwa makna muncul karena ada konvensi di antara sesama subjek, di antara masyarakat. Dalam hal ini ada kesepakatan bersama untuk memahami segala sesuatu. Contohnya istilah rumah. Maka istilah rumah minimal bagi masyarakat Indonesia itu merujuk kepada sebuah bangunan yang ada pintunya, ada jendelanya, ada atapnya dan sebagainya. Hampir semua orang ketika mendengar istilah rumah akan disepakati bangunan tertentu. Tidak mungkin ada orang menggunakan istilah rumah untuk menunjukkan kendaraan misalnya, motor, tidak. Tapi rumah adalah satu kata yang memiliki makna yang tertentu, yang khusus, yang disepakati bersama, yang disepakati bersama. Nah, itu adalah bentuk ketiga, adalah al-wad'i. Ilmu mantik bekerja di mana? Ilmu mantik klasik itu banyak sekali berputar di wilayah adalah al-wad'i, yang untuk mengukur kesepahaman itu apakah sudah sahih atau tepat ataukah belum, sebagainya. Maka di sini kita uraikan lebih jauh bahwa adalah al-wad'iyah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama al-lafziyah, artinya bahwa konvensi atau kesepakatan antar subjek, antar manusia tersebut terjadi melalui medium bahasa atau representasi kata. Mediumnya adalah kata, istilah rumah, istilah pohon, istilah sholat, bahkan istilah keagamaan, istilah filsafat, istilah apapun itu. Kesepahaman itu artinya terjadi melalui medium kata, lafaz dan sebagainya. Ada juga yang kedua adalah ghair lafziyah. Kesepahaman tersebut bukan terjadi di dalam kata, tetapi di dalam isyarat. Seperti gini isyaratnya apa, gini isyaratnya apa, gini mengandung makna apa, kemudian gini mengandung makna apa. Itu adalah kesepahaman-kesepahaman yang seringkali kita menemukan contoh istilah untuk menunjukkan kesepakatan kita mengangguk. Nah, anggukan kepala adalah simbol isyarat dari kesepakatan. Walaupun ada beberapa daerah di beberapa negara yang lain untuk menunjukkan simbol yang menunjukkan kesepakatan itu dengan cara menggelengkan kepala. Iya enggak? Iya. Tidak? Tidak. Nah, ada perbedaan-perbedaan. Tetapi yang pasti bahwa ghair lafziyah adalah satu kesepakatan ataupun konvensi yang terjadi bukan di dalam kata, melainkan di dalam simbol-simbol di luar kata atau bahasa non verbal. Kalau yang bahasa verbal ini non, itu yang selanjutnya.
Nah, setelah kita memahami bahwa banyak sekali kesepahaman terjadi melalui kata di dalam konteks bahasa dan sebagainya, maka kita harus memahami bagaimana karakter lafal itu sendiri. Nah, di dalam ilmu mantik ada 3 macam kata. Yang ada pembagian 3 macam lafal itu dibagi menjadi 3 maksudnya. Yang pertama adalah al-mudhaf. Yang kedua adalah at-tadammun, dan yang ketiga adalah al-iltizam. Apa maknanya? Kata yang mudhaf adalah dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'alah. Makna yang ditunjukkan oleh suatu kata secara sempurna sesuai dengan kesepakatannya. Contoh, manusia dimaknai sebagai hewan yang berpikir. Itu adalah misal ketika kita mengungkapkan istilah saya adalah manusia, maka makna manusia ini akan mengandung makna hewan yang berpikir. Tidak memasukkan makna-makna yang lain di luar makna hewan yang berpikir. Sesuai antara dal dan madlul, antara manusia dengan hewan yang berpikir, mengandung makna yang sama. Saya adalah hewan yang berpikir, artinya saya adalah manusia. Saya adalah manusia, artinya saya adalah hewan yang berpikir. Nah, itu adalah dalalah wad'iyah lafziyah muqabalah. Ini dalalah wad'iyah lafziyah muqabalah. Yang kedua, dalalah wad'iyah lafziyah tadammun. Apa maknanya tadammun? Dalalatul lafzi ala juz'i ma wudi'alahu. Makna kata yang menunjukkan bagian dari suatu makna, atau gini lah, makna kata yang menunjukkan bagian dari makna yang telah disepakati bersama. Contohnya ketika kita mengucapkan istilah pohon, maka maknanya adalah buah, daun, ranting. Memasukkan unsur-unsur pohon itu pasti ada buahnya, ada daunnya, ada rantingnya. Maka ketika kita mengucapkan istilah buah, tentu tidak akan lepas dari pohon, karena buah adalah bagian dari istilah pohon. Ketika kita mengucapkan istilah daun, maka tidak akan lepas dari istilah pohon. Karena apa? Daun adalah bagian dari pohon. Ketika kita mengucapkan istilah ranting, maka tidak mungkin terlepas dari istilah pohon, karena ranting adalah bagian dari istilah pohon dan sebagainya. Contoh yang kedua seperti rumah. Rumah itu kan tersusun dari atap, jendela, pintu, kaca, kemudian lampu dan sebagainya lah. Ornamen ataupun elemen detail-detail dari rumah. Maka ketika kita mengucapkan jendela, maka kita akan mengacu ataupun tidak bisa dilepaskan dari istilah rumah, karena jendela adalah bagian dari rumah. Kata domun itu adalah makna kata yang menjadi bagian dari satu kata yang telah disepakati bersama sebagai sebuah keseluruhan. Dan yang terakhir adalah dalalah wad'iyah lafziyah iltizam. Apa maknanya? Dalalatul lafzi 'ala al-ma'na al-kharij. Kalau di sini mah pohon itu memiliki makna relasi maknawi dengan buah. Artinya buah adalah bagian dari pohon. Sementara al-iltizam makna kata yang menunjukkan suatu makna di luar kata tersebut. Hanya saja dia menjadi mulazimin lil mawdu' lahu. Artinya dia menjadi satu konsekuensi logis dari kata tersebut. Nah, jadi alal mana al-kharij 'anil mawdu' lahu mulazimin lil mawdu' lahu. Walaupun makna tersebut kata tersebut di luar makna yang telah disepakati, tetapi dia menjadi konsekuensi logis dari kata tersebut. Contohnya kayak gini, akan lebih mudah kan kalau dengan menggunakan contoh. Buta, istilah buta itu meniscayakan
kata mata. Tuli itu meniscayakan kata telinga. Buta dengan mata ini bukan bagian, buta bukan bagian dari mata, mata juga bukan bagian dari buta, karena bagian dari mata ada retina, kemudian ada pupil dan lain-lain. Ini bagian dari mata, tapi buta bukan dari bagian dari mata. Hanya saja istilah buta ini menjadi konsekuensi dari raibnya mata. Jadi ada konsekuensi logis. Maka ketika kita mengucapkan buta, kita adalah orang yang tidak memiliki makna. Oke. Yang selanjutnya, bagaimana? Karena di dalam istilah mantik ini berkait dengan al-lafzu ataupun al-alfal, itu kan dan sebagainya. Kita akan berbicara al-muhtas, al-mushtarak, al-manqul dan al-murtajal. Al-haqiqah wal majaz. Jadi lafaz ataupun kata itu sendiri ada yang menunjukkan kata yang khusus, yang mustarak, ada yang manqul, murtajal dan haqiqah majaz. Apa itu? Kita jelaskan satu-satu. Lafaz yang muhtas adalah al-lafzu alladzi laisa lahu illa ma'nan wahidun. Yang dimaksud dengan al-lafzu al-muhtas adalah kata yang menunjukkan satu makna saja, tidak makna yang lain. Contohnya besi, bumi, matahari. Matahari menunjukkan satu kata, emang satu kata yang menunjukkan satu objek tertentu. Dia tidak memiliki makna lain di luar objek tertentu, yaitu bintang yang ada di langit bercahaya pada siang hari dan sebagainya, apapun kita mendefinisikannya, itu muhtas. Yang kedua adalah al-mushtarak. Apa maknanya? Yaitu al-lafzu al-wahid al-mutakatsirul makna. Artinya adalah satu kata yang menunjukkan makna banyak. Contohnya ainun atau mata. Mata itu bisa mata air, bisa mata sebagai indera pemelihat, atau ainun itu sebagai sebuah zat. Ainul wujud, zat dari ada dan sebagainya, atau hakikat dan sebagainya. Nah, itu masalah mustarak. Artinya satu kata namun memiliki dimensi makna yang sangat beragam. Dia sesuai dengan konteksnya. Ketika kita berbicara lingkungan, maka mata tersebut mengacu kepada air misalnya, bukan kepada indera penglihatan dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-manqul. Apa itu al-manqul? Yakni al-lafzu al-wahid al-mutakatsirul makna walakin al-wad'u li ahadil ma'ani yusbiqu al-mawdu' lil akhar ma'a wujudil munasabah bainal ma'nayaini. Gampangan sederhananya, satu kata ya yang memiliki banyak makna. Hanya saja penempatan makna, ada makna yang apa maknanya? Ada satu kata yang memiliki banyak makna. Hanya saja pemaknaan pada satu hal itu lebih dahulu digunakan, lebih dahulu disepakati dibanding dengan makna-makna yang lain. Contohnya istilah sholat. Ketika kita mendengar istilah sholat, maka makna yang pertama kali digunakan mengacu kepada doa. Al-sholat lughatan bermakna doa. Istilah doa itu merupakan makna yang pertama kali digunakan ketika menggunakan istilah sholat. Hanya saja sholat itu kemudian dikhususkan ataupun disempitkan. Maknanya di dalam disiplin ilmu fikih semisal menjadi ritual yang terkandung di dalamnya, ataupun ritual yang diawali oleh takbir diakhiri dengan salam. Ritual keagamaan di dalam konteks masyarakat muslim. Lah, lantas apa kaitannya sholat sebagai doa dan sholat sebagai ritual? Ini harus ada kaitannya. Manqul itu dia memilih walaupun lebih dahulu dimaknai sebagai doa, tetapi makna yang kedua harus memiliki relasi dengan makna yang pertama.
makna yang pertama harus memiliki relasi dengan makna yang kedua. Maka di sini kaitannya sholat sebagai doa dan sholat sebagai ritual apa? Sebagai sebuah ritual, sholat itu mengandung praktik doa-doa, maka dinamakan sebagai mangkul. Jadi istilah sholat di dalam literatur fikih mengambil mangkul, jadi diambil dari istilah sholat di dalam konteks bahasa sehari-hari yang biasanya digunakan dan maknanya sudah lebih dahulu disepakati. Oke. Dan yang selanjutnya adalah al-murtajal. Al-murtajal itu posisinya mangkul, seperti mangkul, artinya ada makna yang lebih dahulu digunakan, kan, dibanding dengan makna-makna yang lain. Berbeda dengan mustalab. Kalau mustalab ini semuanya digunakan. Kalau murtajal sama mangkul, makna yang lain itu tidak digunakan, hanya saja karena ada konteks tertentu dimanfaatkan kata tersebut untuk menunjukkan hakikat yang lain. Perbedaan antara mangkul dengan murtajal terletak pada relasinya. Kalau mangkul itu harus ada relasi antara makna yang pertama dengan makna yang kedua, antara sholat sebagai doa dan sholat sebagai ritual yang di dalamnya terkandung doa-doa, sementara murtajal itu tidak. Contoh, nama saya adalah Fahmi, tapi belum tentu Fahmi yang nama Fahmi itu menunjukkan bahwa saya adalah orang yang cepat paham. Misal nama seseorang adalah Ihsan, tapi ternyata di dalam kehidupan sehari-harinya dia cenderung dia seringkali berbuat tidak baik, mencuri, berbuat kejahatan dan sebagainya, tidak mencerminkan namanya. Nah, seperti itu. Jadi murtajal itu bukan sesuatu yang niscaya antara makna yang pertama dan makna yang kedua, tidak terkandung. Seringkali namanya Ihsan tapi kehidupannya itu penjahat dan sebagainya. Itu murtajal, dan hampir mayoritas nama seseorang adalah murtajal. Contohnya kalau di kelas kalian seperti ada Faswi, kemudian ada Muza, kemudian ada Me, ada Vina, ada Nafani dan sebagainya, itu seringkali makna yang dikehendaki berbanding terbalik dengan kehidupan sehari. Dan yang selanjutnya adalah al-haqiqah wal majaz. Kita sudah tahu al-haqiqah itu satu kata yang menunjukkan makna pertama, sementara majaz itu makna kedua. Metafor, bahasa metafor, makna kedua, artinya lapisan makna yang kedua. Contohnya singa, makna hakikatnya adalah hewan yang memiliki taring, yang mengaum dan sebagainya. Tapi makna kedua bisa digunakan istilah singa tersebut untuk menunjukkan sifat pemberani dari seseorang. Nah, dan yang terakhir pada pelajaran kali ini, lafaz itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-lafzu al-mutaradifah, dan yang kedua adalah al-lafzu al-mutabaddilah. Apa al-lafzu al-mutaradifah? At-taraduf ataupun al-ishtirakul alfaz al-muta'addidah fi makna wahid. Jadi mutaradif itu adalah kata yang memiliki makna berbagai macam makna. Jadi istirakul alfaz al-muta'addidah fi makna wahid. Banyak katanya berbeda tetapi menunjukkan makna yang sama. Seperti di Sunda mah ti gedebru, ti soreda, ti kosewa itu sama. Istilahnya menunjukkan jatuh. Walaupun harus kita akui at-taraduf al-mutlaq itu benar-benar hampir mustahil kita temukan. Walaupun ti gedebru, ti kosewa, ti soreda itu sama menunjukkan arti jatuh, cuman hakikatnya kan berbeda. Ti soreda mah terpleset misalnya gitu, adik di rumah gebruk langsung. Kalau terpijang mah mencelam, terpelanting dan sebagainya. Tetapi minimal al-mutaradif itu banyak kata, tetapi menunjukkan hakikat makna yang sama. Itu mutaradif. Dan at-taraduf al-mutlaq itu hampir dipastikan tidak ada, apalagi kalau kita berbicara tentang filsafat bahasa kontemporer. Hampir bisa dipastikan tidak mungkin ada. Nah, yang kedua adalah
al-mutabayyinah, yang saling menjelaskan satu sama lain. At-tabayyun artinya antakuna ma'anil alfaz mutabayyin, saling menjelaskan satu sama lain. Nah, di sini ada 3 macam. Yang pertama al-masalani atau al-masalani, yang kedua al-mukhtalifani, yang ketiga adalah al-mutaqabilani. Apa yang dimaksud dengan al-mutabayyinah dalam konteks al-masalani? Al-mushtarikani fi haqiqatin wahidatin. Dua kata yang mengandung makna yang sama di dalam hakikatnya. Jadi dua kata yang mengandung hakikat yang sama. Bahasa sederhananya kayak gitu. Contohnya antara nama Muhammad dengan nama Ali. Dua-duanya sama dalam hal apa? Keduanya adalah manusia. Jadi Muhammad dengan Ali mengandung makna yang sama, hakikat yang sama-sama sebagai manusia. Dan yang kedua adalah al-mukhtalifani. Apa al-mutaghayyirani min haitsu huma mutaghayyirani? Dua kata yang berbeda hakikatnya karena memang dua-duanya sangat berbeda. Contohnya adalah air dengan api. Air menunjukkan satu hakikat dan api menunjukkan hakikat yang lain, berbeda dua hal yang berbeda. Nah, dia tidak artinya tidak bisa dipertemukan. Mukhtalifani berbeda. Sementara al-mutaqabilani adalah hampir mirip dengan al-mukhtalifani, cuma di sini memiliki satu konsekuensi ruang dan waktu secara sederhana kayak gitu. Al-ma'nayani al-mutanafironi alladzani la yastami'ani, dua hal yang bisa diterapkan di dalam satu situasi. Karena bukan demikian. Dua hal yang dua makna yang tidak mungkin berkumpul pada satu waktu. Itu aja lah. Dua makna yang tidak mungkin terjadi pada saat bersamaan. Contohnya saya hidup dan berdiri, karena logika menentang itu. Prinsip logika kan ada al-biddani la yajtami'ani, dua hal yang berbeda secara radikal itu tidak mungkin terjadi pada satu waktu. Contohnya adalah duduk dan berdiri. Saya sedang duduk dan pada saat yang sama berdiri. Itu kan dua istilah yang sangat tidak logis. Saya duduk dan saya juga berdiri, kecuali saya duduk setelahnya berdiri. Nah, itu kan dua situasi menggunakan dua kata dalam konteks yang berbeda. Saya manusia sekaligus bukan manusia. Anak, kalau di dalam film sinetron, anakku bukan anakku dan sebagainya, itu kan paradoks dan sebagainya. Nah, itulah yang ada di dalam kata ataupun dalalah. Jadi ilmu dalalah sekali lagi berbicara tentang makna kata. Lah, apa kaitannya dengan ilmu mantik? Ilmu mantik itu kan berkaitan dengan tasawur dengan tasdik yang memanfaatkan bahasa. Seringkali kita ketika membaca sebuah pernyataan, kalau kita tidak memahami apa masalani, apa mukhtalifani, apa mutaqabilani, kemudian apa dalalah wad'iyah, lafziyah dan sebagainya, kita akan cenderung mengalami kesalahan fatal ketika berargumen ataupun berlogika ataupun memaknai segala sesuatu. Sehingga kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu kenapa fondasi bahasa itu menjadi penting dan kenapa bahasa itu menjadi cermin dari alam pikiran manusia, kenapa bahasa itu menjadi representasi dari alam pikiran seseorang. Ketika bahasanya kacau, seringkali bertabrakan, bertentangan satu sama lain, maka dipastikan cara berpikirnya adalah cara berpikir seseorang tersebut kacau dan sebagainya. Itulah mungkin materi ketiga dari ilmu mantik. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum.